Pemirsa masih di ID Execution Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Al-Fatih untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah Arto, direkomendasikan buy, supportnya di 6.100, resistennya rentangnya di 6.500 hingga 7.000. Kemudian dari teknologi ada Goto pemirsa, supportnya di 208, resistennya ada di 218 dan ketika ini jebol, nextnya ada di 230 dan tadi pun juga sempat kita bahas. Dari retail ada MPPA, direkomendasikan buy, supportnya di 165, resistennya di 190 hingga 205. Selanjutnya yang terakhir dari produsen semen, ada SMGR, direkomendasikan sell justru, supportnya di 7525 dan resistennya di 7825. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, VV Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih masih bergabung dengan kami, Pak? Ya, Pak Al-Fatih, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Arto terlebih dahulu, Pak Al-Fatih. Hari ini tampaknya juga mengalami penguatan signifikan ini. Anda rekomendasikan buy, pertimbangan secara teknikal, Pak Al-Fatih? ya, secara teknikal dia ini sudah mengalami penurunan cukup jauh ya dari Agustus Agustus di 11.000 dan turun sempat sampai dengan 4550. Terbentuk satu pola double top ketika dia menembus 5.700 ya. Nah, secara teknikal ini masih akan menguat ya dengan potensi kenaikan ke arah 6.500 sampai dengan 7.000 ya, dan batas risikonya di 6.100. Dengan pergerakannya yang cukup signifikan, Pak Al-Fatih, naik signifikan kemudian juga mengalami koreksi yang cukup dalam, bagaimana manajemen profil risiko dari volatilitas pergerakan Arto ini? Ya, jadi saya rasa ini sedang mencoba ya mengubah ya tren turun yang sebenarnya sempat terbentuk sejak awal tahun gitu ya. Tapi tentunya proses perubahan kenaikan dari turun menjadi naik itu nggak semudah itu. Jadi mungkin akan Ya. ada koreksi-koreksi ya. Jadi karena itu kita siapkan batas risikonya, dan kemudian di level-level bawah lagi nanti kita bisa lihat lagi pola apa yang terbentuk. Oke, saham pilihan kedua ada Goto, Pak Al-Fatih, tapi tadi sempat kita singgung. Kita langsung saja ke saham pilihan yang ketiga. Ada MPPA pemirsa dari retail. Hari ini juga ditutup menguat signifikan. Analisisnya untuk MPPA. Ya, MPPA ini kalau kita lihat dari bulan Oktober, polanya adalah inverted head and shoulders yang sifatnya bullish ya, dan secara teoritis targetnya ada di 190 sampai dengan 210 gitu ya, 200. Nah, ini batas risikonya di sekitar 160, 165 ya. Jadi kelihatannya tren turun yang terbentuk sejak Maret itu sudah mulai berubah menjadi tren naik lagi gitu ya. Nah, jadi resisten itu yang perlu kita perhatikan apakah mampu dilampaui untuk membentuk tren naik yang jangka lebih panjang gitu ya. Sedangkan batas risiko kita tetap harus jaga karena ya market masih kondisinya kan belum masih sangat volatile. Ya. Saham pilihan ketiga ada MPPA pemirsa direkomendasikan buy. Tadi ada potensi 190 hingga 210, penutupan hari ini di 180. Ini rawan profit taking tidak, Pak? Hari ini kenaikannya di atas 14%, Pak Al-Fatih. Ya, saya rasa koreksi-koreksi selama bertahan di atas 160 masih koreksi yang wajar. Oke. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari produsen semen, ada SMGR. Hari ini koreksi cukup dalam 4,09% di 7.625. Rekomendasinya adalah sell. Ya, ini polanya sejak Agustus itu channel naik ya, dan channel naik ini hari ini sudah patah gitu ya, sehingga dia mulai menjadi tren turun. Nah, jadi kalaupun ada rebound, tapi selama tidak naik di atas 7.800, maka tren turunnya itu masih berlangsung ya, Ya. dan penurunannya ini bisa ke arah 7525, bahkan mungkin bisa lanjut ya, nanti kita lihat di
Baik, penutupan hari ini di 7.625 melemah cukup dalam 4,09%. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Alfati, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Saya akan coba bacakan ini. Pertanyaan dari Guntur di Incheon ini, Korea Selatan. Tampaknya menyaksikan live streaming kita, Pak Alfati. Adaro Mineral, Pak, sudah punya di 1.900, Pak Alfati. Adaro, ya Adaro ini ADMR ya, Pak? ADMR, Ya. sorry. Ya, ADMR ini saya lihat sih polanya bagus ya, sedang up channel dan memang ada koreksi ya, tapi koreksi ini koreksi wajar aja. Saya lihat sih di batas risikonya di 1850 ya, batas risikonya 1850. Jadi kalau ada koreksi sampai dengan 1850 itu masih oke, karena kan kita lihat dari Juli memang dia sangat volatile tapi pelan-pelan dia naik terus gitu ya. Jadi di 1850, sedangkan begitu dia bisa mampu lagi naik di atas 1950, maka potensi kenaikannya itu ke arah 2040 sampai 2140. Oke, ambil posisi di 1.900, Pak. Di hold saja. Ya, nanti kita lihat di 1850 ya, kalau memang kemudian rebound lagi mungkin bisa di average sana, atau memang kalau turun terus ya memang harus dijual dulu ya batas risiko. Karena kalau risiko terlalu besar nanti akan kesulitan kita ya. Selanjutnya ada Bapak Denny dari Kendari, Pak Alfatih menanyakan saham Elsa, Pak. Support dan resistennya sudah ambil posisi di 346 untuk Elsa. Ya, dia ada sebuah resistance di 370 ya, sehingga kemudian mulai tertekan. Nah, ini saya lihat support pentingnya itu di 337 ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 337 dia bisa meluncur terus ke arah 320. Ya, jadi itu titik kritikalnya. Kemungkinan dia akan ke 320. Baik, Bapak Denny dari Kendari, Elsa di 346, level support yang bisa diperhatikan ada di 337, penutupan hari ini flat di 346. Pak Alfati, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Alfati, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Alfati, kita lanjutkan kembali Pak. Waktu kita cukup terbatas, pertanyaan masih ada beberapa. Saya ke Bandung terlebih dahulu Pak Alfati, ada Clay. Mohon analisa saham ADI ini. Sudah ambil posisi di 540 Pak. Di penutupan sesi kedua hari ini, ADI di 520, tertekan di 0,95%. Ya, ADI ini kita lihat trennya sedang turun ya, itu dari Oktober, dan harga terendahnya kan di sekitar 5.15 ya. Nah, kalau kita lihat juga harga terendah mungkin sejak Oktober itu ada di sekitar 495 ya. Jadi mungkin dia akan menuju ke 495, kecuali kalau dia mampu naik di atas 545, nah di atas 545 mungkin dia akan konsolidasi dulu. Tapi sentimennya sekarang trennya lagi turun. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya, Pak Alfatih, menanyakan saham Bumi, Pak. Sudah ambil posisi di 196, hari ini ditutup flat di 176. Nyangkut, ya, Pak Alfatih? Ya, ini Bumi ini sebenarnya lagi konsolidasi aja ya, antara 168 sampai dengan 193 gitu ya. Jadi mungkin masih ada pelemahan-pelemahan, tetapi selama 168 itu tidak tembus, potensi untuk dia menguat kembali masih cukup besar ya. Jadi batas risikonya di 168. Baik, dari Surabaya ada Bapak Robi, kali ini dari Malaysia Pak, menanyakan saham SMSM, dibantu analisisnya target sampai dengan akhir tahun. Baru masuk hari ini Pak Alfatih. Ya, SMSM ini sedang menguji level-level tertingginya ya selama sejak 2019 akhir ya, yaitu di sekitar 1.600 sampai dengan 1640 ya. Jadi once level-level itu tembus, maka dia punya potensi upside sampai dengan 1.800. Baik, selanjutnya kita kembali ke Jakarta. Ada Ibu Rini menanyakan saham Tebik, Pak. TBIG sudah punya posisi di 2670. Apakah masih bisa di hold, support dan resistennya? Nyangkutnya cukup jauh nih Pak Alfati, karena penutupan hari ini sudah di 2.300, melemah di 2,54%. Masih direkomendasikan hold tidak Pak untuk Tebik?
Ini kalau saya lihat ada satu support di sekitar 2310 ya, ini pun udah tembus ya, dan selanjutnya ada di 2210 ya. Nah, jadi kemungkinan tebing ini untuk turun masih cukup besar ya, untuk turun lebih lanjut gitu ya, masih cukup besar. Kecuali kalau dia naik di atas 2380. Kalau dia naik di atas 2380 itu apa namanya, akan terjadi konsolidasi, tapi saat ini cenderungnya turun. Jadi selama tidak naik di atas 2380 mungkin sebaiknya dikurangi posisi. Kita nggak tahu turunnya seberapa jauh dan seberapa dalam lagi. Oke. Selanjutnya Bapak Anggiat dari Bekasi, Antam. Tadi pun juga sempat kita singgung Pak Al-Fatih, tapi Pak Anggiat masuk di 2100 nih Pak. Dengan koreksi yang cukup dalam hari ini, masih direkomendasikan hold? Ya, ada kemungkinan dia masih melanjutkan penurunan ya, karena juga volume turunan hari ini cukup besar gitu ya. Apalagi kalau sampai turun di bawah tadi 1980 ya. Ya. Kalau dia naik pun, jika tidak naik di atas 2100 mungkin sebaiknya jual aja. Jadi kalau ada Oke. rebound mungkin bisa dikurangi posisi. Baik, tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk SCMA Pak, ambil posisi di 250. Untuk besok seperti apa? Sudah profit sebenarnya? Ya, ini kan memang harga terendah di Agustus ada di 270 ya, jadi dia masih belum berhasil naik ke atas 270. Kemungkinan dia akan konsolidasi dulu ke arah 250, tapi batas resikonya 250, artinya selama tidak turun di bawah 250, kemungkinan dia naik dan menembus 270 itu masih ada gitu ya. Tapi kalau turun di bawah 250, trennya menjadi turun, jadi itu batas resikonya apa namanya, untuk kita view jangka menengahnya ya. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Sugi di Bekasi. Ini menanyakan perbankan pickup, tapi tadi juga sempat kita singgung Pak Al-Fatih. Bapak Sugi ambil BBRI di 4520 Pak. Hanya untuk 1 minggu ke depan Pak Al-Fatih. Bank BNI. BRI Ya. Pak. Oh, Bank Rakyat. Ya. Oke. 4520 tampaknya masuk di penutupan hari ini Pak. Oke, ini kondisinya cukup riskan ya, karena kalau sampai turun di bawah 4.500 maka dia akan melorot cukup jauh ya, mungkin ke arah 4.400. Jadi dijaga risikonya di sekitar 4.500 Pak. Kalaupun rebound mungkin nanti menjelang 4.600 siap-siap jual ya, apalagi kalau gagal untuk naik di atas 4.600. Baik, kita kembali ke Surabaya. Saya akan coba sapa Bapak Samekto menanyakan APLN, Pak. Sudah punya harga di 170. Average down direkomendasikan tidak? Ini kita lihat ya, kalau batas risikonya di 160 ya. Jadi kalau turun di bawah 160 dan gagal untuk bertahan ya, di atas 160 sebaiknya dijual. Kalau selama dia masih belum di bawah 158 ya, kalau masih bertahan di atas 158 sih masih mungkin akan ada konsolidasi, jadi boleh di tradingkan di level itu. Resistance-nya ada di 167. Baik, penutupan hari ini di 162, menguat di 0,62%. Kita beralih ke Manado, Pak Al-Fatih. Ada Bapak Joni Kawinda menanyakan saham BJTM nih Pak. Prospek kedepannya seperti apa? Bank Jatim ya? Iya, betul. Ini kalau kita lihat sih sebenarnya trennya kan lagi turun ya dan mencoba naik. Nah ini resistance di 710 ya, kalau bisa mampu naik di atas 710 itu akan cenderung paling tidak konsolidasi ke arah 730 ya. Tapi saat ini dia trennya lagi turun, jadi hati-hati aja, apalagi sekarang ini kalau sampai dia turun di bawah 690 ya, dia bisa turun ke arah 670, 650 ya. Dari Surabaya kita ke Semarang, ada Bapak Budi. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk BEX, Pak. BEKS potensinya ke depan, Pak? BEKS ini dia masih di angka 50 ya, agak sulit ini. Kecuali kalau ada perubahan-perubahan di company-nya ya, ada satu aksi korporasi. Kalau enggak, belum ketahuan nih arahnya gimana.
Baik, untuk BEX analisisnya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Al-Fatih dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Baik, Bapak Muhammad Al-Fatih, Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Akhirnya saya David Sandoval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.